Actually, Eji itu sebenarnya dari keluarga paranormal. Eji menggambar-gambar tanggal 5 Januari, kejadian tanggal 9. Dan itu langsung boom, berubah semua. Dan ternyata benar 4 hari kemudian pesawatnya jatuh. Satu hari ya, hari ini sampai besok, itu langsung ada 5 gambaran yang Eji dapat. Kalau tidak salah bulan 6 atau bulan 7 tentang akan ada banyak gunung di Jawa yang meletus. Dan dalam satu hari yang sama, langsung 3 gunung meletus. Sebuah gambar pesawat masuk ke dalam air diposting akun Madi Ruiji pada 5 Januari lalu kemudian viral. Pasalnya, 4 hari kemudian atau 9 Januari 2021, pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Hai, ada Mbak Furi, ada Uncle Alvin, dan ada ini dia. Ji, apa kabar Ji? Baik. Waduh. Ji, tadi kita sempat nonton ya. Yes. Nah, liputan tadi dan tadi Mbak Furi juga udah bilang bahwa ini adalah salah satu yang dimiliki keistimewaan. Kita bilang keistimewaan yang dimiliki oleh anak-anak indigo. Benar. Nah, precognition ya. Iya. Ya, itu dia. Nah, tadi Mbak Furi mungkin bisa jelasin sedikit lagi buat teman-teman yang nonton kita di sini di Mata Indigo. Iya, jadi kalau precognition adalah tipikal yang ada di oracles ya. Salah satu anak indigo yang memiliki kemampuan untuk membaca masa depan gitu. Jadi dia firasatnya itu juga tajam, baik kepada sebuah kejadian yang akan muncul ataupun kepada orang-orang di sekitarnya dia. Jadi dia punya feeling ini dengan orang ini dia bisa bekerja sama, dengan orang ini dia mungkin hanya berteman aja, dengan usaha ini dia bisa kayak gitu. Lebih tajam lah. Lebih tajam. Sejak kapan Ji mulai merasakan tahu bahwa Eji memiliki keistimewaan ini gitu loh? Oke, actually Eji itu sebenarnya dari keluarga paranormal. Sebagian orang mungkin akan menganggap itu garis keturunan ya. Tapi Eji sih belum bisa pastikan lah apakah itu memang dari keturunan keluarga paranormal atau enggak. Tapi pertama kali itu Eji bersinggungan dengan gaib dulu sebelum Eji terasah untuk ke arah prekondisinya. Terasah? Berarti ada yang mengasah atau kamu sendiri ingin yang mengasahnya? tanpa tersadarin. Karena ada satu masa Eji kurang lebih 4 tahun itu belajar meditasi. Belajar pemfokusan pikiran. Siapa yang ngajarin? Nah, kebetulan di salah satu vihara lah. Jadi Eji belajar meditasi selama 4 tahun. Karena awalnya itu cuman pengen mendapatkan ketenangan jiwa lah, ketenangan hati awalnya. Umur berapa tuh Ji? Itu berarti kurang lebih sekitaran 18-19 pertama kali ya belajar meditasi. Udah dewasa ya? Di atas 17 berarti ya? Yes, udah dewasa. Dan tapi kalau konektivitas dengan gaibnya sebelum, karena konektivitas dengan gaib Eji antara kelas 6 atau kelas 1 SMP. Tapi keluarga udah oke-oke aja ya, karena kan udah ada sebelumnya di garis keturunan itu kan? Ini yang lucunya, karena keluarga, kalau misalkan keluarga Eji yang paranormal kan kakek nenek dan sederetannya. Betul. Mama papa itu kan nggak ada kelebihan, mereka nggak mau. Awalnya menolak. Yes, menolak. Terus apa yang dilakuin? Yes, dan pada dasarnya Eji sendiri juga awalnya menolak. Karena Eji berpikir Eji mau punya bisnis, Eji mau punya usaha. Jadi habis itu seiring berjalannya waktu memang nggak difokusin ke arah gaib atau spiritual enggak. Gitu. Sampai akhirnya tanpa disadarin terasah, itulah mulai terbuka pintu, ibaratnya kalau bahasa kasarnya mungkin sering didengar itu cakra. Seperti cakranya kebuka tuh satu persatu gitu. Jadi kayak gitu Mas Alvin. Jadi tidak semua anak indigo juga accept dirinya dia dari kecil. Ada yang dia harus melalui perjalanan panjang juga seperti Eji. Tapi ya kalau memang sudah ada bakatnya dari sananya indigo, mau kita menghindar segimanapun nggak bisa ya Ji ya? Nggak bisa. Apa hal-hal yang terjadi itu di dalam masa menghindar-hindar itu pasti kan banyak masalah tuh kan? Yes. Pastinya yang pertama itu secara tuntutan diri sendiri itu tentang karir tidak ada yang berhasil satupun. Jadi itu yang pertama. Tuntutan tentang percintaan juga gagal. Alamak. Jadi seperti seakan-akan mengarahkan Eji
kamu harus bantu orang. Kamu harus berbuat kayak gini untuk membantu orang Yes, lebih banyak. sign ya, ada tandanya. Yes, ada sign-nya. Dan sign-nya itu terjadi pada viralitas Eji yang pertama kali itu tanggal Eji menggambar-gambar tanggal 5 Januari, kejadian tanggal 9. Dan itu langsung 4 hari setelahnya. berubah semua. Tapi pada saat menerima sign tadi, apa yang tergambar? Tercapture-nya bagaimana? Apa melintas atau bagaimana, datang terus-menerus apa gimana? Oke, jadi gini, Eji melihat misalkan kejadiannya akan sebuah pesawat itu jatuh, sampai misalkan masuk ke dalam air dan meledak. Itu mungkin cuplikannya. Nah, Eji pertama kali misalkan cuma dapat gambar pesawat yang lagi terbang, hitungan 1 detik. Nanti tiba-tiba acak lagi yang di belakang, yang misalkan kondisi di airnya sudah nampak apapun kayak gitu, nampak puing-puing. Nah, dan itu secara acak. Dan Eji yang menggabungkan itu semua. Gitu. Jadi visionnya tiba-tiba terlihat gitu. Makanya dia harus catat atau dia harus gambar gitu. Berarti dia datang meskipun dalam waktu sekejap, datang beberapa kali. Apa cuma satu kali? Satu kali. Terkadang ada yang jarak antara puzzle satu gambaran pertama dengan gambaran kedua ada yang beda 5 hari, 10 hari. Nah, yang paling cepat itu yang Sriwijaya. Karena waktu itu dalam kondisi berarti 1 hari ya, hari ini sampai besok, itu langsung ada 5 gambaran yang Eji dapat. Makanya Eji bisa satu conclusion. Dan karena durasinya cuma 1 hari dapat semua, Eji yakin ini pasti akan sangat cepat. Dan ternyata benar 4 hari kemudian pesawatnya jatuh. Ji, pada saat mendapatkan sketsa tadi, kira-kira berapa lama waktu untuk bisa nggak menebak kira-kira kapan itu akan terjadi? Durasinya sih tidak bisa fix. Tapi momentum yang bisa Eji dapat itu di saat Eji seberapa cepat dapat gambarannya. Seberapa cepat. Nah, contoh misalkan waktu Eji bulan 11 itu yang Eji gambarin itu, gambarnya itu lengkapnya kalau tidak salah bulan 6 atau bulan 7 tentang akan ada banyak gunung di Jawa yang meletus. Nah, Eji cuma gambar gunung, itu dapetinnya itu lama banget, sebulan atau 2 bulan. Dan kejadiannya itu 2 bulan setelah itu. Dan dalam 1 hari yang sama langsung 3 gunung meletus. Waktu itu terjadi di 2020 bulan 11. Tapi yang sampai detik ini yang terlama itu sekitaran 6 bulan. Itu yang masih gantung sampai saat itu. Saat ini ada 1. Jadi belum dapat gambaran lagi. Ya, belum ada tambahan gambarannya. Harapannya pada saat menggambarkan atau berbicara kepada orang lain tentunya lebih ingin hal itu nggak terjadi kan? Benar, pasti. Nah, berapa persen yang tidak terjadi nih dari beberapa vision yang dari udah semua vision dilihat? yang pernah kamu Sampai hari ini yang setelah viralitas ada 1 yang belum terjadi, dan sisanya terjadi. Pada saat terjadi kamu ngerasa sedih nggak? Pasti, Mami, itu pasti banget. Nah, karena pemikiran pertamanya adalah jika ini terjadi, misalkan deh simpelnya pesawat deh, Eji ngeliat pesawat akan jatuh. Ketakutan terbesar adalah adanya keluarga Eji di dalam pesawat itu pasti itu pertama itu banget. ya. Nah, setelah itu, misalkan pas setelah kejadian, udah kejadian nih, Eji juga berusaha nyari nih, nyari berita atau sebagainya, apakah ada keluarga tuh di dalam. Gitu. Atau orang terdekat dulu ya. Biasanya Eji setelah melihat satu gambaran, Eji itu pasti akan silent 2 jam, 3 jam seperti itu. Nah, atau setelah kejadian, biasanya itu Eji harus me time dulu tuh, benar-benar tenang. Jadi yang biasanya kayak tim nyari pun udah tar dulu deh. Karena Eji merasa kayak, kenapa ya apa yang Eji lihat, Eji tidak bisa memperingatin ke orang secara detail, entahkah itu siapa atau nomor pesawatnya. Karena bentuknya kan seperti tadi kan. Tapi Ji, memutuskan untuk mempublikasikan itu pada orang banyak. Itu big thing ya. Yes. Ya kan, big thing kan. Iya. Itu ada keraguan, ada apanya, ada itu bagaimana kamu manage itu? Oke. Ini uniknya, pertama kali Eji posting bukan keinginan Eji. Bukan keinginan Eji, Kak. Terus? Jadi gini, selama ini Eji punya 1 sahabat. Betul. Nah, sahabat Eji yang selama ini dia dengar semua. Eji bilang, bro hati-hati pesawat mau jatuh nih. Padahal dia mau ada kegiatan dan sebagainya. Sampai titik terujungnya adalah di saat Eji bilang pesawat mau jatuh, dia besok terbang harus dengan pesawat 8 jam. Nah, di sana dia tertekan batin juga. Dan dia akhirnya sampaikan, bro, mulai dari hari ini jangan pernah ngomong ke aku lagi.
kamu mau posting di Instagram terserah, mau posting di status mana terserah. Kalau saya mau tahu, saya lihat sendiri. Gitu. Lantas ini terjadi pada kecelakaan sajakah atau hal-hal lain dalam kehidupan manusia, Ji? Kehidupan manusia juga pernah. Jadi kehidupan manusia, Eji butuh berinteraksi lebih dulu. Misalkan nih contoh, Eji udah kenal baik sama Mami Furi, udah dekat banget. Nanti bisa tiba-tiba muncul tuh kalau misalkan Mami Furi mau hadapin apa, biasanya Eji udah langsung koneksinya ada ya? Sudah ada terbentuk koneksi baru bisa. Tapi kalau misalkan orang yang belum pernah kenal baru pertama ketemu, Eji di gap itu nggak bisa. Kayak langsung membaca dia, kamu kan terjadi gini-gini nggak? Jadi biasanya ada konektivitasnya dulu. Ada sering ngobrol, komunikasi, udah kena baru bisa. Orang tua gimana setelah lihat kamu udah seperti sekarang ini, Ji? Sampai detik ini masih yang keraguan ya nggak 100%. Ada 30% atau 30-an persen itu masih yang yaudah deh yang benar aja gini. Karena dari keturunan Eji itu kurang lebih sama Eji itu ada 10 orang. Oke. Dari garis Keluarga keturunan, besar. keluarga besar itu ada 10 Tapi yang orang. terpilih kamu gitu? Ya, 9 orangnya udah almarhum. Jadi niat mungkin dalam pikiran orang tua itu tertanam bahwasanya ntar kalau kamu lanjutin, ntar kamu nasibnya sama tuh, umurnya pendek tuh, kayak gitu. Jadi itu ketakutan keluarga. Mbak Furi, saya ingin bertanya dengan statement yang dikasih sama Eji barusan ini, bahwa apabila dia memiliki itu, kemungkinan besar memang walau-alam ya, namanya umur kan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa gitu misalnya. Tapi memang mostly kayak gitu, apa gimana? Enggak. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di masa lalu, itu biasanya bisa sedikit dicek pakai past life regression. Mungkin ada PR yang belum dibayarkan. Nah, dengan adanya Eji yang tetap bertahan, bukan berarti nanti kalau Eji punya anaknya bisa meninggal semua. Tidak selamanya sejarah itu akan berulang. Makanya sekarang dia dikasih special gift supaya dia tahu apa hutang-hutang yang harus dibayar gitu. Benar. Gitu. Tapi berat nggak? Awal-awal itu pasti tekanan batin. Batin banget. Makanya kenapa Eji datang itu nyari Mami itu, Eji butuh satu spirit atau semangat. Eji harus kayak gimana, berjalannya kayak gimana gitu. Setelah Eji mengalaminya, berjalan dengan sampai hari ini, Eji jadi menikmatin dalam konteks Eji bisa membantu orang. Eji bisa membantu orang dalam ya medianya banyak, Eji bisa palm reading dan sebagainya, medianya banyak. Tapi dari merekanya sendiri itu, di saat mereka terbantu, kita menciptakan satu kebahagiaan. Ini yang susah kita dapat. Dan di posisi itu Eji merasakan, wah, saya harus nikmatin dengan kerjaan seperti ini. Gitu. Tapi apa ya kalau kita bilang prediksi terbaru yang sudah mendekati arahnya terlihat. Oke. Saya nggak bilang nyata ya, tapi terlihat kan. Jadi tadi kan Eji sempat diam sebentar ya, karena ada sekilas sih, sekelibat. Itu ada gunung di daerah Sumatera. Semoga tidak terjadi sekali lagi ya. Dalam waktu dekat akan berinteraksi. Gitu. Nah, tinggal Eji butuh kumpulin lagi nih posisi apa dan sebagainya. Itu yang tergambar apa? Tadi tiba-tiba waktu pas ngomong Eji sempat ngelihat ke sana terdiam sebentar. Baru-baru ini kan? Iya, baru tadi pas lagi kondisi ini. Gitu jadi pas ya, tadi kita ya. ngobrol, Eji pas gini sebentar, diam sebentar, itu kayak Eji ngelihat kok kayak ada kayak suara kayak letusan gunung kayak gitu, dan kayak ngelihat ada satu gambaran kayak bentuk gunung yang gede. Yang kelihatannya kan serem mulu. Iya. Ada yang agak indah-indah dikit nggak sih? Nah, itu dia. benar Biar juga. rada-rada semangat itu yang berharap akan terjadi gitu. Mau lihat yang indah apa sih? Mbak Furi mau lihat yang indah apa? Maksudnya serem Oke, semua. oke. Precognition. Pernah, Mbak itu Furi pasti yang pernah. indah-indah? Ya, pasti Apa pernah. Jadi kayak misalkan human to human-nya, misalkan tiba-tiba lihat dua orang ini berjalan, udah kena, kayaknya ini akan jadi nih, kayak muncul tiba-tiba aja imajinasi yang seperti itu atau gambaran seperti itu. Ada yang baik-baik, bukan Eji gak mau tampilin, cuman tampilin itu bisa membuat orang menjadi sombong juga. Misalkan nih objek nih, manusianya nih, contoh akan menjadi sombong. Jadi atau misalkan Eji gambarin contoh deh kayak kemarin Eji pernah tampilin itu pelangi. Jadi Eji ngelihat tiba-tiba kok ada pelangi terus nih gitu loh. Eji post pelangi. Nah, muncul tuh komen-komennya. Pelangi kan ada di mana-mana aja. Kalau ada hujan nggak pasti ada pelangi. Nah, muncul komen-komen kayak gitu. Oke. Tapi lucunya DM Eji masuk setiap hari itu pasti ada 100 di semua Indonesia itu pelangi.
dari ujung sampai ujung. Jadi ada yang sampai di kota ini. Pokoknya dia ibaratnya followernya Eji begitu nampak pelangi foto kirimin, nampak pelangi foto kirimin. Jadi dalam waktu rentan 1 hari itu sampai ratusan pelangi itu masuk ke dalam DM-nya Eji. Ya, jadi ada yang sampai, oh ini pelangi di Gorontalo ya, oh ini pelangi di Papua, oh ini kayak gitu semua masuk. Dan itu Eji nggak post ulang karena Eji rasa cukup jawabannya di Eji aja, Eji udah tahu. Apa yang Eji lihat selama belakang ini ya, yang sampai dengan hari ini belum terjadi apa ya? Itu ada kata sigma. Itu ada satu kata sigma. Waktu itu kemarin Eji kondisinya tuh pokoknya ada kata sigma, ada B, ada beberapa angka. Waktu itu Eji menyadari apakah ini varian COVID ya gitu. Nah, cuman belum sih, kayaknya bukan. Awalnya itu Eji masih mengira itu. Tapi Eji ngelihat secara perkembangan trennya, oh kayaknya bukan nih. Ini apa ya? Ini masih tanda tanya karena itu masih puzzle pertamanya, belum ada pelengkapnya sampai hari ini. Tapi kalau makin banyak orang yang menyadari bahwa indigo itu memang bisa berbuat sesuatu yang baik kok untuk semua orang, ya asal diarahkan yang baik tentunya ya. Ke sana kan malah bagus ya sebetulnya ya. Kita ini kan kayak misalkan indigo itu bukan sengaja mempelajari, karena kita punya kelebihannya. Oke, mungkin ada sebagian orang itu menganggap itu kecacatan, karena kan lebih cenderung pada mentality ya, kecacatan mental ya. Jadi kayak misalkan di Amerika ada beberapa penelitian menganggap anak indigo ini bagian dari kecacatan. Makanya ada yang membenci banget dengan anak indigo karena mereka menganggap kita tidak seperti biasanya. Dan di kitanya, kalau kita berjalan sendiri, kita pasti akan stres sendiri. Dan yang paling penting sih ini sih, Mas, orang tua itu harus mendukung sih. Itu benar banget. Karena kalau kita tanpa dukungan itu ibaratnya kita itu dilempar keluar dari rumah yang kita nggak dipersiapin apapun, kita itu pasti akan salah arah. Makanya kita perlu edukasi kan tentang indigo ini. Nah, makanya mata indigo pas banget untuk supaya satu persatu itu keluar semua. Anak-anak indigo. Kalau mereka mau bersatu, ya dengan adanya komunitas tentu akan semakin kuat ya. Yang terjadi masing-masing kan ingin nonjol nih kelihatannya sekarang ini ya. Ya saya nggak bilang siapapun ya, tapi masing-masing kan kelihatan ingin apa ya, ingin terlihat lah. Ya itu yang. Padahal sebenarnya nggak ingin kelihatan terlihat pun akan terlihat karena tipenya banyak, gitu. Masing-masing punya spesialisasinya sendiri dan jangan pernah merasa kita sombong atau lebih baik daripada orang lain. Kita bisa dengan seenaknya ngejatuhin orang, apalah dia nggak bisa begini. Akan ada momen suatu saat nanti di mana kamu perlu bantuannya dia juga. Karena terkadang gini juga, ini yang kemarin Eji pernah bahas sama Mami. Ngumpulin anak-anak seperti kita itu gampang, tapi mempersatukan satu hati itu susah. Karena di dalamnya terkadang ada yang mungkin beliau itu ada yang mungkin masih punya rasa ingin show off. Jadi begitu ingin show off kan ingin mendominasi. Sedangkan kalau ini tercipta tim, misalkan Preko itu ada tim, ada 6 orang itu kan sebenarnya saling menguatkan. Tapi di saat ada yang menganggap dirinya akan jadi leader itu jadi problems juga. Makanya nggak berani pakai nama asli kan? Aku baru mau nanya, aku boleh namanya asli. Ternyata sebelah saya juga namanya nggak asli gitu loh. Nama panggung kalian luar biasa ya. Aku namanya asli, lahirnya begini. Ya namanya sama gitu loh. Dengan nama asli itu berbahaya banget. Untuk indigo. Untuk indigo ya, kalau untuk yang lain Eji kurang paham. Tapi kalau untuk indigo dengan nama totally asli itu berbahaya banget. Karena seperti gini, kalau misalkan ada yang mau jahatin nih, dia kayak ini kesannya aja ilustrasinya, dia kayak mencari buku catatan kehidupan aja. Oh si A ini, oh ini nama aslinya, langsung tercapture semua. Dan itu yang banyak yang berguguran karena gitu. Tercapture semua. Ji, kan bisa baca orang lewat tangan. Yes. Tapi kenapa harus tangan ya? Yang lain nih, misalnya. Kalau Eji rautan wajah, garis tangan, sama kalau di tradisi Chinese itu ada namanya bazi. Jadi Eji medianya 3. Nah jadi dari media itu Eji udah bisa masuk ke dalam orang itu. Jadi ini yang lebih ke yang ininya, keilmuannya, metafisiknya. Setelah Eji udah masuk ke dalam, Eji baru gali satu persatu secara psikologinya.
gitu. Ya, secara keilmuan juga ada kan? Ya kan jelas gitu loh. Ada. Ya mungkin mau dibaca garis tangannya. Nanti kita saling baca aja gitu Iya. ya. Oh, coba Mbak Furi dibaca garis tangannya. Dibaca Disuruh aja ya. tuh. Siap. Mbak Furi, Alvin paksa Mbak Furi untuk dibaca garis tangannya. Tuh, Salah apa? tulisnya dia. Tangan. Oke. Sebelah kanan. Baca Mami dong, kan berani nggak Oke. baca Mami? Kemarin sih udah. Ya nggak apa-apa, kan ini Oke. kan belum buat ini. Jadi kalau oh iya Mi ini udah naik sih. Tuh kan, Iya. pasangan udah deket banget kok memang tuh, udah kebagian Apa? udah datang. Ya ini kalau udah naik itu maksudnya secara prosesnya dia udah makin matang banget sih Mi. Kalau yang secara garis menuju ke atas. Ya umur udah matang sih Udah, umur udah. saya. Rumah Udah besar matang-matang dan nanti juga. dengan kolam udah ada. Tuh, ini kolamnya. Karir juga makin panjang. Yes, makin panjang. Rezeki Ini banyak. makin terbagus. Makin naik banget. Yeay. Yang ngehujat makin banyak. Itu lebih cenderung pada beban pikiran. Oh, Garis-garis oke. halus itu berarti kayak tekanan batin. Ya kalau makin banyak Masih garis menghujat- halus? ini Makanya pakai halus, body halus, lotion, halus Mbak. kayak Mbak pakai hand cream Hand gitu cream. biar gak keret garis halusnya. Dan itu Iya, makin iya. banyak. Itu makin banyak. Itu berarti tekanan-tekanan secara mentality tentang circle itu makin banyak. Ya, itu ya pasti bisa buat lebih overthink sih. Iya. Terus? Tuh. Kesehatan aman, turun ke bawah. Nggak ada yang Kesehatan aman, alhamdulillah. Nah, ini yang perbedaannya. Ini juga pernah Eji jelasin. Orang kalau punya keindigoan, dia itu bisa merubah garis tangannya. Jangan Yes, salah. itu Eji udah bilang ke- Kasihan deh. Seriusan. Jadi ada beberapa garis kalau misalkan kita tidak teliti, misalkan Eji mau baca Mami yang Iya. punya keindigoan. Oh, Mami langsung Yes. berubah. Bukan, kalau misalkan Eji tidak teliti memahami garisnya secara detail, Eji pasti akan membacanya itu jadi kacau. Contoh, di tengah itu ada namanya garis secondary personality Iya. atau kepribadian kedua. Nah, orang indigo itu bisa membuat itu garis menjadi tebal, sedangkan dia bukan pemarah. Gitu. Tebal tuh pemarah. Jadi kesannya, jadi dia kayak ada menimbulkan satu aura yang supaya orang takutin, yang tanpa dia sadarin. Padahal dia bukan pemarah. Gitu. Sorry, kadang-kadang. Contohnya kayak gini. Menjadi Ini lupa, Mi. secara garis ini yang menandakan orang emosional tidak stabil. Tapi setahu Eji dan sepengalaman Eji, sekenalnya Eji, Mami nggak seperti itu orangnya. Jadi dia berusaha, Mami sabar. iya dia Yang menutupi. Itu baru Mami. Yang tahu Yogi- Kalau nggak Yogi bukan Mami, anak-anak. Berarti itu ini kan. Ya, jadi itu yang kalau yang ini udah bahaya, kalau yang udah setebal ini bahaya. Karena orang setebal ini itu udah ringan tangan kalau laki-laki. Tuh ringan. Ya. Gitu. Langsung jaga jarak dulu dari Mami. Tapi ini Ringan enggak, tangan justru lagi makanya mana enggak. itu, Mi? Justru makanya Mami berhasil membuat garis tangannya nggak kebaca. Bagi orang biasa, maksudnya orang yang nggak punya kepekaannya atau nggak cuman kayak fake, Ya. fake itu Pasti nggak akan nggak kebaca bisa itu. baca dengan jelas. Ya nggak apa-apa kan itu makanya Ya. jadi anak indigo tuh harus bisa nyamarin juga Yes. gitu. Yang Jadi ada pesan buat orang tua di rumah yang punya anak indigo khususnya seperti Eji misalnya ataupun yang lain. Oke, Bisa share. kalau untuk orang tua di rumah gini, Eji sangat berharap dari dulu, Eji sering cerita dimanapun orang tua itu gini, kalaupun dia tidak mendukung atau tidak bisa mendukung, jangan patahkan semangat mereka. Karena mereka tercipta bukan keinginannya mereka juga. Karena ini satu gift. Satu gift, boleh disebut gift atau mungkin ada yang tidak setuju menganggap ini kecacatan. Sedangkan kita mempunyai anak yang cacat aja harus kita rawat. Nah, dengan kelebihan gini, semakin diasah ke anaknya, itu pasti suatu anaknya ini akan berguna untuk orang lain. Itu paling penting sih. Betul ya Mbak? Betul. Ya. Betul ya Mam? Betul, betul, Mam. Oke Ji, thank you ya. Sama-sama. Udah sharing sama kita, ngobrol-ngobrol enak, santai Iya. dan membuka mata saya di mata indigo tentunya ya Mam. Iya betul. Jadi nanti nih kalau kita bawa acara lagi, kayaknya kalau kita wawancara anak indigo, kan anak indigo tuh energinya suka ngeblas nih. Mas Alvin tuh harusnya di tengah. Iya. Bener. Jadi gue di sini kagak kedinginan sorangan kayak gitu Oh, ya. saya sendiri. penghangat ya. Iya iya Nanti betul. saya kedinginan dong. Enggak. Kadang itu distraksi juga, kayak ke Mami distraksi. Karena kadang kan Eji nggak bisa mengontrol ya, nggak bisa totally mengontrol. Karena ini kan di saat kita bersemangat untuk berbicara kan juga berapi-api. Betul. Nah, terkadang kan ada kayak percikan kena
kebersihan kecil-kecil itu juga bisa mendistraksi. Memang benar sih, gantian tempat. Jadi naikin aja 24 derajat. Mungkin sekarang 16 gitu loh. Iya, benar-benar. Ji, thank you ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Thank Siap, you, sama-sama, Eji. Bung Is. Ngobrol sama kita. Sama-sama, Kak. Oke, Mata Indigo kita pamit dulu. Bye.